Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, kabar saya juga baik ya. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak mau absen dulu nih. Ya. Nah, kenapa nih duduknya seperti ini nih? Aduh, karena ada kegiatan apa kemarin? Oke, lihat bagaimana? Di sini mengambil apa nih? Yang lebihnya apa? Senamnya apa? Tarian apa? Oh, yang bikin macam-macam. Bebas. Siapkan dulu ya. Abdul Randy, Najila, Aisyah, Hadir Bapak. Alia, Hadir. Anissa, Hadir. Astin. Hadir. Oke ya. Bapak akan mengulas materi kemarin ya yang sudah disampaikan ya, yaitu tentang masalah roti. Ya. Kalau roti itu apa sih? Apa roti? Perasaan minggu kemarin sudah dijelaskan deh. Udah. Walaupun hanya sebentar gitu kan. Nah, sekarang saya ingin mengulas nih. Karena minggu kemarin itu kan ulangan ya. Bisa menjelaskan sebentar. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa itu roti? Yang mau menjawab apa itu roti? Proses. Ya, bisa. Nah, Proses untuk meneruskan kata-kata jaringan dari oke. Proses apa tadi? meneruskan kata-kata jaringan dari satu Jaringan ke jaringan. Oh, bintang dulu. Jadi seperti itu adalah sebenarnya melakukan konfigurasi jaringan ya dari satu jaringan lain. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengulas ya tentang roti karena di sini juga ada jenis-jenis roti. Oke. Nah, jenis-jenis roti. Saat ini perkembangan teknologi roti memang terbilang begitu pesat. Hal ini ditunjukkan dari adanya beberapa jenis roti yang bisa digunakan. Tentunya setiap jenis roti akan memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Ya. Oleh karena itu, agar kalian juga makin paham jenis-jenis dari roti, maka jelasan dulu ini. Yang pertama adalah ini gambar ya, nanti bisa menjelaskan. Yang pertama adalah static roti. Ya. Kalau static roti itu apa? Apa yang kalian tahu static roti? Ditambahkan secara manual itu apa sih? Manual itu lawan kata dari otomatis ya. Jadi kalau manual itu benar-benar kita kerjakan secara manual ya, prosesnya dari nol sampai instan. Nah, maksudnya bagaimana Pak? Ini gambar-gambar yang begini nih. Jaringan zero. Nah, kalau misalnya ada komputer yang begitu banyak ya, seperti ini ya, atau ini laptop nih. Ini tes CPNS nih. Nah, ini ya, semua klien atau semua laptop yang ada di sini ini terkoneksi dengan server. Server yang mungkin ada di sini nih, ya, dan kuat. Nah, bagaimana tuh agar bisa terkoneksi? Maka perlu yang namanya routing. Nah, kalau misalnya komputernya banyak segini, ya, routingnya manual apa otomatis? Otomatis ya. Oke, otomatis saya akan jelaskan. Ya, dinamik routing atau routing yang otomatis. Ya. Nah, ini penjelasannya yang memiliki proses otomatis. Rute yang ditentukan akan berdasarkan pada situasi serta kondisi jalur routing kabel. Keuntungan dari menggunakan jenis tipe routing ini adalah memudahkan dalam proses konfigurasi karena sudah bisa secara otomatis. Ya. Nah, jadi kalau misalnya
komputer yang banyak seperti ini atau laptop yang banyak seperti ini, maka kita routingnya adalah routing yang harus otomatis. Kenapa? Kenapa nggak manual? Capek. Oke, ada lagi. Karena kliennya banyak, iya benar ya. Jadi nanti harus satu-satu dari sampai. Maka kita harus menggunakan routingnya dinamik atau otomatis. Oke, nah ini adalah tampilan dari aplikasi penetration. Ya. Sebelumnya kalian tahu belum aplikasi ini? Tahu. Oke. Nah, karena kita materinya tentang routing, ya, maka perlu praktek. Ya. Karena kita prakteknya dengan alat yang asli, Pak, iya bisa. Tapi kalau untuk awal kita gunakan secara virtual dulu ya. Jadi virtual itu apa? Ya kita hanya menggunakan simulasi untuk mengomongan dulu. Ya. Tapi walaupun ini hanya simulasi, ya, di settingannya ini ya hampir mirip dengan yang asli. Oke, perhatian ya. Yang pertama di sini kita misalnya pengen nyeting jaringan dengan routing statik. Maka yang kita butuhkan adalah satu ya server. Ya. Nah, kalau misalnya satu server terkoneksi 5 klien, maka butuh apa tuh? Tolong jangan ngobrol ya. Nah, kalau misalnya satu server terkoneksi dengan 5 klien atau 5 komputer, maka butuh alat apa tuh? Switch. Ya. Oke, kalian sudah belajar kemarin tentang perangkat jaringan. Oke, switch. Nah, kita tambahkan switch di sini. Lalu tambahkan client ya, atau PC. Nah, udah ya. Kita misalnya di sini satu server terkoneksi ke 5 klien, maka dibutuhkan yang namanya perangkat switch. Oke, kita pilih apa nih kabelnya nih? Straight apa cross nih? Straight ya. Ada spidol enggak? Ya, maka kita pilih kabel straight ya. Kalau sini Ethernet 0. Nah, begini. Itu ya. Nah, kalau ini hijau, berarti ini nggak benar nih ya. Nggak benar pemilihan kabelnya. Oh, di sini warnanya oranye, Pak. Ya, nanti juga dia akan hijau. Tapi kalau misalnya kita pasang kabel, misalnya kabelnya adalah cross, terus di sini titiknya merah aja, berarti kita itu salah memilih kabel. Nah, ini udah hijau nih. Oke, saya tulis di sini ya, server. IP-nya berapa? Misalnya 192.168. Nah, begitu kan? Nah, itu ada 5 klien nih. Klien 1, klien 2, nah, gitu ya. Berarti berapa nih IP-nya nih? Ya. Ya. Salah. Satu udah ada. Berarti 2. Ya. /24 itu maksudnya subnet ya. Nanti kalau subnetnya kan 255. Klien 2. Jadi klien 3.
puluh titik. Oke, yang terakhir. Gitu ya. Nah, maka kalau kita praktek di sini menggunakan routing yang adalah statik, maka yang kita harus memasukkan ya angka-angka ini ke dalam masing-masing layer. Yang pertama kita pilih dulu servernya ya. Nah, setelah itu pilih yang mana? Pilih yang desktop ya. Nah, setelah itu kita masukkan nih di sini ya, karena kita statik kan, berarti kita masukin di sini 192, 168, 80, 1 ya. Ya, /24-nya itu pastinya ini subnet mask ya. Nah, ini subnet mask kalau kita klik itu langsung muncul ya. Coba begini aja ya, udah begini aja langsung close. Nah, lanjut yang ini. Desktop, pilih statik 192, 168, 80 titik, klik subnetnya. Nah, gateway dikasih nggak nih gateway nih? Gateway itu harus dikasih. Ya. Pak, nanti kalau misalnya di sini kasih gateway berarti gateway itu berapa? Nah, kalau gateway itu adalah IP dari si server. Ya. IP server berarti berapa? 80 titik. Nah, begitu ya. Lalu masukkan satu-satu ya. 62, 68, 40 titik 3 ya. Satu sembilan dua, 168, 80 titik 4. Terus 92, 168, 80 titik 5. Gateway-nya 1 ya. Terakhir 192, 168 titik titik 6 ya. Udah ya. Udah. Nah, kalau udah begini, coba kita nge-ping ya. Kalau nge-ping itu caranya klik. Nah, setelah itu pilih desktop, lalu pilih command prompt. Nah, kita misalnya ini kan mau nge-ping ke sini. Berarti ketik ping spasi 192 ya 168 terus 80 titik 2 ya, karena kesini kan. Oke, bismillah. Nah, nyambung ya. Pak, tahu nyambung itu bagaimana Pak ini? Di sini keterangannya friendly. Oh, jadi dia menjawab dari IP 80.2 ya, time to live. Berarti nyambung, terkoneksi. Nah, sekarang coba dari sini ya, dari klien yang keempat nih, keping ke sini. Berarti kita klik ya, lalu pilih desktop, pilih mana tuh? Ini ya, prompt ya. Nah, berarti ping 192, 168, 80 titik 1 ya. Kenapa titik 1? Karena komputer ini mau nge-ping ke sini. Ini kan 80 titik 1 nih server. Berarti enggak? Ya.
Bismillah. Nah, nyambung lagi ya. Boleh nyambung. Oke, bagus. Kita sambung ya. Oke, nanti kalian cobain. Nanti ada LKPD yang kalian harus kerjakan. Ini berkelompok. Karena kalian ngaduk nanti kita kasih permen ya. Nanti tapi kalau sudah bikin kelompok. Saya bagi, kita mau duduk baju. Oke ya, silakan dimakan permennya. Ya. Silakan dikerjakan ya, tulis namanya. Kenapa? Bebas. So, silakan kerjakan. Oke. Nah, cara pengerjaan LKPD itu adalah yang pertama kalian harus jawab nomor 1 ya, yaitu tentang routing static. Nah, bagaimana Pak caranya? Caranya adalah kalian berikan nomor IP ya pada server maupun klien. Ya, silakan. Nah, nanti kalau sudah ditulis bisa kalian praktekkan nanti ya. Ya, so, silakan ditulis ya nomor IP dan subnetnya. Yang mana? Yang itu berapa IP-nya, Nok? 192, 168, 10, titik 1. Oke, kalau udah selesai, mau lanjut? Aku dapatkan 2 permen. Ya, ini mau bisa dulu ya. Ya,
Ya, oke, tepuk tangan. Oke, gimana? Udah selesai, no? Oke, bagus. Bisa diterangkan ya? Demonstrasikan ya, sok silakan. Beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok anggur ingin menjelaskan tentang tadi yang kami sudah kerjakan. Di sini kita mengambil server dulu. Habis server, kita mengambil switch. Setelah switch, kita mengambil PC. PC-nya sampai 6 saja. Di server, kita mengambil IP nomor 192.168.10.1. Untuk PC satunya, kita ambil nomor 192.168.10.2 dan untuk seterusnya ditambahkan nomor terakhirnya saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu ya. Bisa demonstrasikan coba nge-ping ya dari server ke klien 1. Coba dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini berapa, Nok? 10.2. Nah, 10.2 itu adalah miliknya IP klien ya. Jadi begitu di command prompt ya cmd seperti ini, ketik p spasi IP klien nomor 1, langsung enter, maka hasilnya seperti ini. Ya, berarti ini benar ya, happy ya. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok anggur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang static IP server. IP pertama server 192.168. Oke, tadi presentasi dari kelompok Cinta Moro. Beri tepuk tangan ya. Ya. Nah, silakan. Sini LKPD-nya silakan duduk kan. Ya, terima kasih. Oke. Nilai 10.